Rismon Sianipar, 100% Gibran tak lulus SMA. Saya tanyakan ke Pak Dr. Eko, ada nggak ijazah Gibran dari SMA atau SMK luar negeri? Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Memang nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA, nggak punya rapor 3 tahun, itu bukan keyakinan lagi. Itu sudah faktual. 100% dia nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Nah, apakah ini surat ini dipakai untuk calon wali kota 2020, Gibran? Yes. Ini juga yang dipakai ke KPU untuk mencalonkan diri sebagai wapres. Ya. Berarti tidak ada dokumen ijazah SMA. Ya. Confirm dari Dikdasmen dia buat ini, surat keterangan abal-abal ini yang tidak apple to apple, sudah firm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA, dan hanya punya 1 tahun raport SMA. Rismon Sianipar, 100% Gibran tak lulus SMA. Punya wakil gak lulus SMA, gak punya ijazah SMA. Ya Allah, ya Rombana. Punya wakil presiden kok gak lulus SMA. Pantesan setiap ditanya sama wartawan atau enggak sama masyarakat, jawabannya gak nyambung. Ya ini ditanya masalah lobster supaya gak ada penyelundupan, jawabannya gak nyambung. Ditanya CPNS kemarin, nanti ya jawabannya. Ya Allah. Ditanya susunya dari mana, malah pergi. Wakil presiden kok kayak begini, tahuan. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kamu di luar negeri nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Atas nama Janes, ya, sekarang banyak teriakan Nepal-Nepal dari rakyat. Jangan sampai ini kementerian ini menjadi korban penepalan. Ya kan? Takut sama rakyat, jangan takut sama Jokowi. Ya, oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Ya. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya.
Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDAS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program INSEARCH ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Bayangkan, kamu mau daftar kuliah atau kerja. Bisakah kalau cuman bawa surat keterangan sekolah? Tanpa ijazah, tanpa nilai, tanpa predikat? Jawabannya, tidak bisa. Tapi ternyata di negeri ini untuk jadi wakil presiden bisa hanya pakai surat keterangan. Gibran hanya pakai surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C, dan bukan surat keputusan penyetaraan resmi. Cuma memakai secari kertas yang menyebut Gibran dinilai sudah punya pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Apa buktinya? Ada hasil ujian kesetaraannya. Normalnya, lulusan luar negeri harus dapat surat keputusan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Ada nama sekolah, tahun lulus, nilai, predikat, tanpa surat keputusan. Tapi Gibran lolos, cuman pakai surat keterangan. Menyebutkan sekolahnya di UTS INSEARCH, yang adalah itu hanya foundation program dan kursus bahasa Inggris. Durasinya bahkan hanya 6-8 bulan, bukan 3 tahun. Dan surat keterangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Pertanyaannya, apakah Menteri Pendidikan saat itu sengaja menutup mata? Atau ada kong kali kong politik supaya jalan Gibran ke panggung politik siapkan dari awal? Bandingkan dengan rakyat biasa. Di sekolah 3 jam, sekolah kesetaraan yang sudah diakui Kementerian Pendidikan sebagai sekolah berkinerja terbaik, siswa tetap belajar serius. 3 jam akademik setiap hari, sisanya 5 jam mereka pakai untuk belajar coding, artificial intelligence, content creation, karate, sepak bola, seni, bahkan membangun komunitas dan bisnis. Semua siswa ikut ujian resmi, dapat ijazah sah, baru bisa lanjut ke PTN atau kampus luar negeri. Kalau sekolah inovatif seperti sekolah 3 jam saja bisa patuh aturan, kenapa Gibran justru diloloskan dengan surat keterangan tanpa dasar hukum jelas? Ini bukan soal ijazah satu orang, ini soal martabat hukum dan pendidikan bangsa. Kalau rakyat wajib ikut aturan, tapi anak pejabat bisa pakai jalur pintas, apakah kita masih negara hukum atau negara untuk keluarga penguasa? KPU harus buka dokumen ijazah asli Gibran. Jika benar melanggar, pecat komisioner KPU yang telah meloloskan cawapres cacat hukum. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu juga harus tanggung jawab. Kenapa cuma foundation bisa disulap jadi ijazah setara SMK? Hakim pengadilan gugatan ijazah SMK Gibran, jalankan sumpah kalian sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur atau dilengserkan dari jabatan wakil presiden. Kita diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh, itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh, baca nggak? Bisa baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh oleh Dirjen Dikdasmen ya. Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi tolong produser. Jadi gini, oke, ya jawab dulu itu. Tunggu dulu. Bukan yang ini, yang penyetaraan itu salah. Loh kok salah? Loh kan ini kalau, udah salah. Kalau kita memegang fakta di penyetaraan ini, maka kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Gimana jelasinnya? Mas Roy diam dulu lah. Ini nggak logis. Gimana menjelaskan orang selalu berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum dan jelas ini. Lah, logis saya mau nanya, saya mau bilangin ya. Di UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa ijazah. Gibran aja yang diundang ke sini. Dengar dulu. Pernah nggak ke sana? Saya belum pernah, tapi datanya ada. Kalau belum pernah ke sana ya sudah. 2 minggu lalu kami bertemu dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, ya, dan kami tanyakan apa sih dokumen yang dipakai, yang diajukan oleh saudara Wapres Gibran, ya, untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMK.
dari Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019. Ya, yang beliau katakan adalah yang diajukan hanya raport 2 tahun terakhir di kelas 10, kelas 11 katanya. Tidak bisa kami lihat, itu katanya. Ya, kata Dr. Eko Susanto. Yang kedua, UTS Insert Foundation Study Certificate. Jadi hanya 3 dokumen saja yang diajukan oleh Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut, ya. Tetapi setelah kita lihat dari repositori Kemendikbud Go ID, ya ini, ya, e-layanan dikdasmen.kemendikbud Go ID, panduan penggunaan e-layanan penyetaraan ijazah. Di situ ada syarat ketat untuk menyetarakan ijazah, yaitu A sampai F, sampai C. Ya, ada 10 syarat yang harus diupload. Mulai dari foto, ya, berikutnya yang F, ijazah, diploma atau sertifikat. Artinya ijazah asal, ijazah yang mau disetarakan itu harus ada. Ijazah yang mau disetarakan Gibran itu yang nggak ada karena dia tidak punya ijazah SMA atau SMK luar negeri. Itu pun tidak memenuhi dari huruf F ini, apalagi G-nya transkrip nilai. H, struktur kurikulum sekolah asal. Sekolah asalnya UTS Insert. Itu bukan sekolah, itu kursus. Baru yang terakhir J, syaratnya adalah raport 3 tahun terakhir. Raport 3 tahun terakhir. Sementara Gibran hanya memiliki raport 2 tahun dari Orchid Park Secondary School. Jadi syarat mutlak ini, ya, baik huruf F, huruf G, huruf H, dan huruf J itu tidak dimiliki Gibran. Gitu loh, bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Oleh karena itu kami datang ke sini, ya, karena ini Gibran sudah nyata-nyata melanggar persyaratan yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen dalam penyetaraan ijazah. Kami sekarang setelah mendapat bukti ini bukan lagi memohon, meminta, ya, meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, ya, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan untuk Gibran yang diberikan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang ditandatangani oleh sekretarisnya saat itu Dr. Sutanto SHMA. Karena kami punya bukti dari persyaratan di repositori Kemendikbud atau Kemendikdasmen. Ini semua pemirsa bisa dicek sendiri, baik para termul maupun non termul, ya, karena ini ada di web. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendukung penuh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Pasalnya, Rismon berkeyakinan Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. 100% dia nggak lulus SMA dan tidak ada ijazah SMA, kata Rismon dikutip melalui tayangan YouTube di Abraham Samad SPEA Kaap, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Rismon menegaskan bahwa persyaratan Gibran saat mendaftar sebagai calon wapres pada 2024 melanggar ketentuan yang berlaku, seperti memiliki ijazah SMA atau sederajat di Indonesia. Rismon mengaku telah menelusuri website dari Minister of Education Singapura untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan di Singapura. Masuknya primary school kan SD, terus masuk setelah itu secondary school, artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD, kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA kan nggak mungkin, kata Rismon. Bukan cuma itu, Rismon juga telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen di Jakarta sebanyak 4 kali untuk bertanya terkait riwayat pendidikan Gibran.